Thank you. You two done yet? Sampurasun para dulur, gimana kabarnya nih? Semoga sehat-sehat ya. Kembali lagi bersama kami di channel Bires25. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas film apa nih? Kali ini kita akan bahas alur film yang berjudul Journey to The Mysterious Island yang dirilis tahun 2012. Film tentang apa tuh bro? Film ini menceritakan beberapa orang yang berpetualang mencari pulau misterius bro. Jadi bakalan seru nih. Ya udahlah, daripada penasaran mending kita langsung aja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu mau mengingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, sok atau di subscribe dulu ya. Bantu kita biar lebih semangat lagi, oke? Putar dulu dong intronya. Film dibuka dengan memperlihatkan seseorang yang sedang mengendarai motor sedang dikejar oleh polisi. Hingga akhirnya ia terjatuh di kolam renang dan tertangkap. Orang tersebut bernama Sean. Kemudian datang ayah tiri Sean yang bernama Hank untuk membebaskan anaknya itu. Penyebab si Sean dikejar oleh polisi tadi adalah karena ia telah menerobos fasilitas satelit. Sean mengatakan kalau seseorang telah mengirim sinyal kepadanya lewat satelit. Jadi kini ia harus memecahkan kode-kode dari sinyal yang ia dapatkan tersebut. Kebetulan Hank juga mantan angkatan laut dan pernah belajar tentang perkodean. Jadi ia bisa membantu Sean dalam memecahkan kode tersebut. I can't believe somebody actually found the island. Are you serious? You're not messing with me. Setelah dipecahkan, kode tersebut mengarah pada 3 buku dengan penulis yang berbeda. Di setiap buku itu terdapat potongan peta. Hank mencoba menyatukan semua potongan ketiga buku itu dan terbentuklah satu peta yang utuh. Dan peta tersebut mengarah ke pulau misterius. That's incredible. I think we found your mysterious island. Sean langsung berkemas untuk pergi ke pulau tersebut. Namun Hank melarangnya karena Sean masih dalam masa hukuman dan ia juga masih bocah. Namun Sean mengatakan kalau ia akan baik-baik saja dan sinyal yang ia dapatkan juga merupakan sinyal dari kakeknya yang bernama Alexander. Mysterious island for like Anderson, my grandfather. Namun tiba-tiba Hank datang kembali ke kamar Sean dengan membawa 2 buah tiket perjalanan menuju pulau misterius. Mereka berdua pun berangkat ke sebuah pelabuhan. Di sana mereka menyewa kapal, namun si pemilik kapal menolak mengantar Sean dan Hank. Karena pada tujuan Sean tidak terdapat pulau. Sean mengatakan akan membayar $1.000 jika bersedia mengantarnya. Dan ada orang lain yang mendengar hal itu. Orang tersebut bernama Gabato. Let's go. All right, here we go. Let's go. Gabato memperlihatkan helikopter butut miliknya. Ia juga mengenalkan putrinya yang cantik dan bohai bernama Kailani. Anjir, itu mantap juga ya. Iya, Ya udah lanjut. Kailani menolak mengantar Sean karena tujuan Sean merupakan laut yang mematikan. Namun Gabato mengatakan dengan bayaran $1.000 bisa membantu biaya kuliah Kailani nanti. Mendengar hal itu, Kailani pun menaikkan harga. Hank tadinya ingin membatalkan perjalanan, namun Sean ingin tetap melanjutkan perjalanannya. Sebagai ayah yang baik, Hank pun menuruti anaknya itu. Saat di perjalanan, tiba-tiba badai menghantam helikopter mereka. Helikopter pun hancur dan mereka semua terjatuh ke laut. The mysterious island. Chapter 1. Papa, we gotta get out of here now. Take the book literally. Look, we have to go into the eye of the hurricane. Oh no! Saat terbangun, Sean dan yang lainnya sudah berada di sebuah pulau. Sekarang mereka percaya kalau di tempat tersebut terdapat pulau yang belum terjamah.
my father? Mereka mengumpulkan sisa barang yang masih berfungsi. Kemudian Sean menemukan sebuah terowongan yang mengarah pada tempat yang sangat indah dan tempat itu adalah Pulau Misterius. Menurut buku yang Sean baca, di pulau tersebut hewan besar menjadi kecil dan sebaliknya, hewan kecil akan berukuran besar. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan sampailah di tempat yang terdapat bebatuan besar. Namun batu yang diinjak Hank tiba-tiba retak. Ternyata yang mereka injak bukanlah batu, melainkan telur kadal raksasa yang sedang tidur. Mereka mencoba berhati-hati, namun sial Gabato terperosok dan menghancurkan salah satu telur tersebut. Hal itu mengakibatkan ibu kadal terbangun dan adegan kejar-kejaran pun tak terhindarkan. This way! Doug! Hingga akhirnya mereka tersudut oleh si kadal. Namun tiba-tiba muncul semacam senjata jebakan yang berhasil mengalahkan si kadal. Jebakan tersebut tidak lain dan tidak bukan merupakan buatan kakek Sean atau Abah Alexander. Jadi selama ini Alexander telah melakukan penjelajahan lebih dulu dari Sean. Karena memang Alexander ini kerjanya hanya berpetualang seperti di Journey 1. Or you could have just sent a message. After all, how hard can it be to crack a code? Setelah itu Alexander membawa Sean dan yang lainnya ke rumah pohon tempat ia tinggal. Mereka beristirahat di sana karena hari sudah gelap. Dan besoknya Alexander akan menunjukkan sesuatu pada mereka. It's a big day tomorrow. Keesokan pagi mereka mulai penjelajahan. Di sini nampaknya Sean mulai menyukai Kailani. Ya iyalah, siapa yang gak suka? Udah cantik, bohai lagi. Ya iyalah, masa enggak? See, I spit like snail. You're not gonna believe me. Weekends. Collect and label mollusks. No way. Akhirnya sampailah mereka di tempat yang sangat indah. Tempat itu merupakan sebuah kota hilang yang hingga kini masih menjadi misterius, yaitu Atlantis. In the lost city of Atlantis. The same Atlantis that Namun Hank melihat ada yang tidak beres di tempat itu. Ia melihat air asin sudah masuk ke Atlantis. Hank mengatakan kalau pulau Atlantis 2 atau 3 hari lagi akan tenggelam. Untuk itu, Sean menyarankan untuk mencari kapal selam milik Kapten Nemo agar mereka bisa pergi dari sana. Nautilus, Captain Nemo's submarine built in 1870. Kemudian Kailani memasuki sebuah ruangan yang tempat di mana Kapten Nemo tinggal. Ia berhasil mendapatkan sebuah buku yang mana buku tersebut memberi petunjuk di mana letak kapal selamnya. Untuk menuju lokasi kapal selam, ada 2 jalur, yaitu dengan menyusuri pantai atau melewati jantung pulau. Sean memilih jalur jantung pulau karena lebih cepat namun akan banyak rintangan dan hewan berbahaya. Perjalanan mereka sempat terhenti karena abu vulkanik berjatuhan. Namun anehnya abu tersebut bukan abu biasa, melainkan emas murni. Gabato dan Sean ingin pergi ke gunung tersebut, namun Hank melarangnya karena waktu semakin menipis. Namun Sean keras kepala. Kailani pun memujuk Sean agar melanjutkan perjalanan. Akhirnya Sean kembali melanjutkan perjalanan. Iya, kalah sama yang mantap malah ya. Jalan mereka terhalang oleh tebing yang sangat tinggi. Untuk itu, Alexander mengajak mereka menaiki lebah raksasa untuk melewati tebing tersebut. Namun saat sedang asik terbang, tiba-tiba muncul kawanan burung raksasa yang ingin memangsa mereka. Beruntung mereka masih bisa selamat karena kawanan burung tersebut saling bertabrakan. Namun tidak dengan Sean dan Kailani. Kailani sempat terjatuh namun berhasil diselamatkan oleh Sean. Kini Sean berniat membawa burung tersebut ke arah sarang laba-laba. Namun ia juga ikut terjatuh dan mengakibatkan kakinya terbentur batu. Hal itu menyebabkan Sean tidak bisa menggerakkan kakinya. Ia harus dibantu untuk berjalan. give me your arm.
Hari sudah gelap. Mereka beristirahat di hutan sambil menangani kaki Sean. Hank juga memainkan ukulele dan bernyanyi untuk meringankan rasa sakit Sean. Sedangkan Gabato dan Kailani sedang mengambil air. Gabato bertanya apakah Kailani menyukai Sean. Kailani menjawab tidak, karena setelah keluar dari pulau ini ia akan berpisah dengan Sean. Karena Sean akan melanjutkan kuliahnya. Gabato berjanji kalau Kailani juga akan kuliah. Keesokan pagi terlihat air semakin memenuhi daratan. Namun Gabato tidak terlihat di tempat itu. Kailani sadar kalau Gabato mungkin pergi ke Gunung Emas untuk menepati janjinya menguliahkan Kailani. Untuk itu, Kailani kembali menyusul ayahnya bersama Alexander. Sedangkan Hank dan Sean tetap melanjutkan perjalanan menuju kapal selam. As soon as you can, and then meet us on the shore. Hank dan Sean akhirnya sampai di tujuan. Namun kapal selam tidak terlihat karena air sudah naik sangat cepat. Untuk itu mereka menyelam dengan bantuan kantong kresek untuk menemukan kapal selamnya. Mereka berhasil menemukan dan masuk ke kapal selam. Meskipun sempat diganggu oleh belut listrik, Hank segera menyalakan kapal selam tersebut. Namun sayang, baterai kapal sudah habis. Hank berniat memanfaatkan belut listrik tadi untuk mengisi kembali baterainya. You think of what I'm thinking? That's completely insane. Di sisi lain, Kailani, Alexander, dan Gabato terombang-ambing di kepingan batu dalam keadaan badai yang dahsyat. Where are they? Kembali lagi ke Hank dan Sean. Hank berhasil menusukkan tombak ke belut listrik yang sudah tersambung dengan kabel. Akhirnya kapal selam Kapten Nemo kembali menyala. Sedangkan Kailani dan yang lainnya terhantam oleh bebatuan dan mereka tercebur ke laut. Tak lama Hank dan Sean muncul dan mereka berhasil masuk ke kapal selam. Hank menyerahkan kendali kapal selam pada Gabato. Sedangkan Hank menyiapkan torpedo untuk ditembakkan ke batu yang menghalangi mereka. Dan hal itu berhasil tepat waktu. Enam bulan kemudian, keinginan Kailani akhirnya tercapai dengan berkuliah di Amerika. Sedangkan Gabato memanfaatkan kapal selam milik Kapten Nemo menjadi pariwisata. Kini Sean dan Kailani berpacaran. Sean mendapatkan surat dari Alexander yang ternyata Alexander juga berada di rumahnya. Kemudian ia memberikan buku penjelajahan ke bulan. Mungkin di Journey 3 kali. Itu juga kalau panjang umur. Film pun berakhir dengan bahagia. Seru ini ya, seru banget filmnya anjay. Jadi pengen menjelajah sama si Kailani itu. Woi, Kailani atau Kalifani? Si Toblo. Nah, keluar di skrip siapa? Udahlah. Cukup sekian mungkin. Jangan lupa ya yang belum subscribe sok atau di subscribe biar semangat. Mohon maaf jika ada kesalahan nama toko atau kata-kata yang kurang berkenan dan sampai jumpa.